Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, dengan puji-pujian yang semestinya kita panjatkan atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, yang dengannya kita tambah bekal kita menambah bekal kita selagi kita masih di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam Jumat alhamdulillah kita diberikan kemudahan Allah untuk dipertemukan, kita dikumpulkan pada tempat yang mulia ini, tempat yang semoga berbarokah ini, dalam rangka sama-sama kita meramaikan, memakmurkan masjid ini yang diawali kita dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu ngaji tafsir. Pada minggu yang lalu ya qadarullah kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ngaji kita karena waktu itu berhalangan ya. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah tertunda pada malam Jumat kemarin. Namun sebelum kita mulai mengkaji per ayat, ya insyaallah malam ini kita akan mulai mengkaji ayat yang ke-6 dan seterusnya. Maka seperti biasanya kita akan membaca terlebih dahulu surah yang akan kita pelajari ini. Dan kita masih sampai pada surah Sabbih atau surah Al-A'la ya, surah Sabbih atau surah Al-A'la. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan kajian kita baca terlebih dahulu para jamaah sekalian untuk mendengarkan apa yang akan saya baca, kemudian diikuti. Kemudian dilanjutkan, mungkin ada satu atau dua orang membaca dari surah ini. Bisa ambil Qur'annya, kalau tidak jelas di depan ya, lihat di layar, bisa ambil Qur'annya, sudah tersedia Qur'an yang besar sehingga kita bisa lihat setiap huruf yang
tertulis di dalam mushaf. Dengarkan kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ingat ya, jangan ikuti logat biasaan kita, bukan bal to tapi bal tu, bukan bal to zero to, bukan, nggak ada to. Tu thiru. Gimana kita ulangi? Bal tu thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula.
Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, alhamdulillah kita sudah baca tuntaskan bacaan kita surah Sabbih atau surah Al-A'la. Jamaah yang semoga dimulakan Allahu Ta'ala, pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah As-Sa'di, ya, Abdurrahman As-Sa'di, atau lebih kita kenal dengan dengan tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan 2 minggu lalu, ya, kita menyelesaikan bacaan tafsir dari ayat yang ke-4 dan 5, ya, 4 dan 5. Yang keempat bunyinya ayatnya apa? Bunyi ayat yang keempat, walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang menumbuhkan al-mar'a, rerumputan atau tetumbuhan. Terus ayat yang kelima, faja'alahu ghutha'an ahwa, maka kemudian Allah jadikan tetumbuhan itu ghutha'an ahwa, kering, ya, dalam kehitaman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, kemudian Allah jadikan setelah beberapa saat tumbuhan itu menjadi mengering, melayu, ya, kemudian mati. Dalam artian ayat yang kelima ini seakan-akan menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini, ya, tidak abadi, ya, tidak abadi. Pasti semua akan merasakan yang namanya kematian, pasti akan merasakan kelemahan, ya. Pada awalnya manusia itu kuat, ya. Kemudian setelah kuat, masa kuat, ya, dia akan mulai melemah dan akhirnya rapuh, ya. Kemudian pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa, ya. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu fala tansa, maka engkau tidak akan lupa, ya. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu, yaitu apa? Apa yang akan kami bacakan kepadamu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya adalah Al-Qur'an. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ai sanahfadzu ma auhayna ilaika, kami akan menjaganya apa yang kami wahyukan kepadamu, minal kitab, ya, dari Alkitab, wa nau'ihi, dan berbagai macamnya, qalbaka, pada hatimu, fala tansa minhu syai'an, maka engkau tidak akan lupa, ya, sedikit pun engkau tidak akan lupa, ya, darinya, syai'an, ya, suatu apapun, ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an, ya, berupa wahyu, Allah akan menjaganya terhadap apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa salah satu julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan gelar yang namanya Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Al-Amin, yang dapat dipercaya, ya. Itu adalah gelar yang tersematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu sebelum
beliau mendapatkan risalah, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah membawa ajaran Islam ini. Sudah menempel pada diri beliau ya bahwa beliau adalah Al-Amin. Dan gelar ini bukan gelar yang beliau namakan pada dirinya ya, bukan atas kehendak diri beliau memberikan gelar tersebut gitu kan. Yang beda pada zaman sekarang ya, kalau orang itu kan biasanya kalau biar ada sedikit naik ininya gitu, dikasih, apalagi sekolahnya sudah tinggi, kasih aja ini gelarnya PhD gitu atau apa, kalau yang masih S1 SPD gitu ya, atau menengah ya MPD atau MA, itu Master of Art kan, dan seterusnya gitu ya. Nanti akan sebagai, wah ini berarti orangnya bener-bener pendidikan gitu ya, berarti orangnya bener-bener terdidik gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan seperti itu, agar supaya lebih dilihat gitu ya agar kelihatan, wah ini memang bener-bener orangnya itu pernah sekolahnya itu kesana kesini, atau mungkin ya akhirnya ditempel lah gelar itu gitu. Tidak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah menempelkan pada nama beliau dengan sebutan Al-Amin ya. Terus siapa yang memberikan gelar tersebut? Ya tentunya adalah orang-orang yang ada di sekitar beliau ya. Adalah masyarakat Quraisy ketika itu. Adalah orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang masih musyrik, itu saja sudah memberikan gelar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai seorang nabi, sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai orang yang jujur ya, orang yang dapat dipercaya ya. Dan kejujuran ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus ya, dan tentunya Al-Amin ini ya, itu tidak hanya sebatas setelah diutusnya Nabi, setelah diangkatnya beliau sebagai Nabi kemudian gelarnya selesai, bukan, tapi tetap berlanjut ya. Oleh karena itu kejujuran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu bukan hanya ya, perkara-perkara dunia ya, bukan hanya perkara dunia, akan tapi perkara-perkara akhirat pun juga beliau adalah makhluk yang paling jujur dalam memberikan kabar terkait dengan akhirat. Urusan-urusan dunia ya, bukan hanya urusan dunia yang akhirnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu, akan tapi urusan akhirat pun beliau mendapatkan sebagai Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, ketika beliau diutus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, maka 100% ya masyarakat ketika itu, terutama para pembesar-pembesar Quraisy, kaum musyrikin, itu berbalik arah yang dahulunya itu memberikan gelar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, tapi setelah risalah itu beliau bawa, kemudian beliau sebarkan di tengah-tengah penduduk Mekah ya, di tengah-tengah penduduk Quraisy ya, itu berbalik arah, justru malah mereka menentang terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, sehingga dalam proses dakwahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan ya, cobaan yang berat ya. Bahkan para sahabatnya saja itu juga mendapatkan cobaan-cobaan yang tidak ringan, cobaan-cobaan yang berat, disiksa ya, dikejar-kejar, bahkan ada yang sampai dibunuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu fala tansa, maka sekali-kali engkau tidak akan lupa ya. Dalam artian ditafsirkan bahwa
kami akan menjaga apa yang telah kami wahyukan kepadamu, ya. Kami akan menjaga terhadap apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika dibawa oleh Jibril alaihi salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima terhadap wahyu apa yang disampaikan oleh Jibril itu secara talafuz, secara lisan, ya, secara talaqi, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga Al-Quran itu dalam diri beliau, ya. Oleh karena itu ketika Al-Quran itu disampaikan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu ketika ada satu ayat yang sangat panjang dalam Al-Quran, ya, satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu yaitu ayat apa? Di dalam surat apa? Surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang paling panjang sekali. Kalau kita buka di mushaf Al-Quran, satu ayatnya itu satu wajah, ya. Satu wajah. Jadi satu lembar itu satu ayat gitu. Nah, itu adalah ayat-ayat terakhir, ya. Ayat terakhir dari surah, akhir-akhir dari ayat surah Al-Baqarah. Nah, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah mungkin sekitar 3 atau 4 ayat, ya, sebelum akhir dari surah Al-Baqarah. Nah, ayat ini berbicara terkait dengan utang piutang, ya. Ayat ini berbicara terkait dengan utang piutang, yaitu kalau tidak salah ayat yang ke 268 nih, kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah ayat yang ke 268, nggih, 268 atau ayat ke berapa? Satu ayat yang sangat panjang. Dan 282. Ya. 282 itu satu ayat yang sangat panjang sekali, yaitu ayat yang paling panjang dari Al-Qur'an, yang tidak ada ayat yang terpanjang selain ayat itu, gitu. Nah, suatu ketika Jibril alaihi salam ketika menyampaikan ayat ini, ya, ketika menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikuti, ya, bahkan karena khawatirnya nanti ketinggalan, bahkan sangat khawatir jangan-jangan nanti beliau itu lupa, sehingga mengikuti bacaan Jibril itu dengan cara tergesa-gesa, ya. Nah, karena begitu khawatirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketinggalan dan nanti lupa atas apa yang dibaca oleh Jibril, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca, ya. Coba bayangin saja, ya, satu ayat sangat panjang, ya. Kalau kita saja, manusia kita, wajar kita, coba ketika ada satu orang, misalnya saya membacakan ayat ini, kemudian mengajarkan kepada panjenengan, ya, pada bapak-bapak di sini secara lisan, ya. Kemudian saya baca dari ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum, sampai selesai. Dengarkan dulu, ya. Kemudian setelah itu kira-kira satu kali dengar kira-kira bisa nggak menghafal satu ayat penuh itu? Wah, susah, ya. Apalagi kita sendiri yang ini aja sudah panjang ayatnya, apalagi yang nggak begitu panjang ayat yang lain lah itu, ya. Yang jarang kita dengar atau jarang kita baca, itu susah sekali gitu. Setengahnya saja susah, apalagi setengahnya itu susah juga. Sepertiganya itu juga susah, ya. Satu baris saja itu juga susah juga itu. Nah, apalagi kita sebagai orang biasa gitu, yang mungkin masih jarang kita baca Al-Quran, ya. Satu kali
Apalagi kalau ayatnya panjang seperti ini dibaca sampai 5 kali kayaknya masih belum bisa hafal juga gitu ya. 10 kali kayaknya juga masih susah untuk bisa hafal juga gitu. Ya butuh apa? Butuh ditatih kita bacanya ya, sehingga kita hafal itu ditatihnya juga mungkin ya wa alam sampai berapa kali gitu. Nah, apalagi kita sebagai manusia, sebagai orang biasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Ketika sampai kepada beliau ayat ini, ya, beliau itu terburu-buru, ya, terburu-buru, tergesa-gesa, apa? Tergesa-gesa, terburu-buru agar supaya tidak lupa gitu, khawatir lupa gitu. Akhirnya baru dibaca beberapa huruf dari ayat ini, ya. Baru dibaca beberapa huruf, beliau langsung cepat-cepat mengikuti bacaan itu, ya. Karena khawatir lupa, ya. Karena khawatir lupa, cepat-cepat, ya. Nah, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur gitu. Dalam surah Toha ayat yang 114 disebutkan, ya, dan juga di beberapa ayat yang lainnya, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yaqda ilaika wahyuh. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yaqda ilaika wahyuh, dan janganlah kamu itu tergesa-gesa, ya, janganlah kamu itu tergesa-gesa dengan Al-Qur'an, min qabli ay yaqda ilaika wahyu, sebelum dibacakan wahyu kepadamu, sebelum selesai bacaan Al-Qur'annya itu, ya. Sebelum selesai bacaannya itu jangan tergesa-gesa. Kemudian dalam surah yang lain, ya, dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-17 juga disebutkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu itu menggerakkan lisanmu, gerakkan lidahmu, ya, untuk membaca Al-Qur'an karena cepat-cepat pengen menguasainya, ya, karena cepat-cepat pengen menghafalnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, wahai Muhammad, janganlah kamu itu cepat-cepat menggerakkan lidahmu karena pengen cepat-cepat hafal gitu, kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kata Allah yang kemudian ditegur, ya. Kemudian Allah kukuhkan bahwa Nabi SAW itu Allah kumpulkan Al-Qur'an itu dalam diri Nabi SAW. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya, ya, mengumpulkan Al-Qur'an itu di dadamu dan membacakannya kepadamu, ya. Nah, ini teguran Allah kepada Nabi SAW ketika ta'ajul, ketika cepat-cepat pengen bisa hafal, ya, karena ya sebagai manusia biasa, ya, para diri Nabi khawatir lupa gitu, khawatir beliau lupa terhadap apa yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada beliau, ya. Ya, apalagi tadi satu ayat yang begitu panjang, ya, satu ayat dari surah Al-Baqarah, ya, ayat 200 berapa? 62, ya, 62 atau berapa tadi itu? Itu beliau pengen cepat-cepat selesai mengikuti bacaan Jibril alaihissalam. Sampai akhirnya ditegur oleh Allah, jangan tergesa-gesa untuk mengikuti bacaannya, ya. Karena apa? Fala tansa, maka sekali-kali kamu tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu fala tansa, maka engkau tidak akan lupa, ya. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan Nabi itu tidak akan lupa terhadap apa yang sudah dibacakan kepada beliau, ya. Jadi Jibril selesai, setelah itu ya sudah selesai. Nabi bisa menghafal, bisa mengulang atas apa yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Ya, tidak seperti kita. Kita saja mungkin sudah selain Arab lah misalnya, bahasa Indonesia gitu misalnya, atau mungkin saya tadi, saya mengucapkan itu kira-kira bisa mengingat nggak? Saya itu tadi mengucapkan apa saja kata-katanya sampai saat ini, bisa hafal nggak? Wah, susah, ya, susah, nggak mungkin itu bisa. Nah, Nabi SAW, ya, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri Nabi, ya, bisa mengulang atas apa yang dibaca oleh Jibril, meskipun itu hanya satu kali saja disampaikan, ya. Sanuqri'uka fala tansa, kami bacakan kepadamu fala tansa, maka kau tidak akan lupa. Ya, ini wahadihi bisyaratun kabiratun minallah, inilah kabar gembira yang begitu agung dari Allah,
li'abdihi untuk hambanya, wa rasulih dan untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kabar gembira yang begitu besar dari Allah untuk hambanya dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itulah yang telah mengumpulkan Al-Qur'an dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annallaha sayu'allimuhu ilman wala yansa. Allah yang mengajarinya suatu ilmu dan Allah juga tidak akan menghapuskan ilmu yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalan tersebut ya. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, kita kembali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya ya, orang yang dapat dipercaya ya. Oleh karena itu, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan risalah ini penuh dengan kejujuran, ya, penuh dengan kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang dibawa oleh beliau. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat pun, ya, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu syariat pun yang terlewatkan, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa di sana itu ada satu syariat yang tertinggal dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta karena tidak membawa ajaran syariat ini, menyampaikannya secara sempurna ya, wal'iyadu billah ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal demikian itu. Karena sudah masuki waktu Isya, kita jeda dahulu dengan adzan. Mohon silakan diadzan. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, ya, sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan bacakan kepadamu fala tansa, sekali-kali engkau tidak akan lupa. Ya. Bahwa kita tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan pasti sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yaitu tidak ada satu syariat pun yang tertinggal, bahkan tidak ada satu huruf pun ya dari Al-Quran itu yang tertinggal tidak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu persis seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada kita. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa wahai Muhammad. Ini adalah jaminan Allah Taala. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Rasulullah tidak akan mungkin, bahwa Rasulullah tidak akan lupa ya dari satu ayat pun ya terhadap apa yang sudah disampaikan kepada beliau ya karena tadi itu karena ada kekhawatiran beliau dalam karena beliau takut lupa di awal-awal ya, karena beliau takut lupa, kemudian beliau akhirnya tergesa-gesa mengulang-ulang apa yang dibacakan oleh Jibril ya, maka kemudian Allah tegur ya beliau dengan ayat yang sudah saya bacakan tadi ya di surah Toha ayat 114 ya, atau di surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16 17 ya. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Di sana ada dua pendapat ya. Di sana ada dua pendapat yang mana dua pendapat ini saling mengaitkan terkait dengan arti dari fala tansa ya. Engkau tidak akan lupa ya. Yang pertama bahwa tansa itu atau artinya adalah anisyan ya, atau adalah lupa ya. Fala tansa, maka sanuqri'uka fala tansa, maka diartikan kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu fala tansa, maka engkau tidak akan lupa ya. Engkau tidak akan lupa terhadap Al-Qur'an ya. Kecuali di ayat yang selanjutnya ya, di ayat yang ke-7, illa masyaallah, kecuali atas kehendak Allah ya. Ya. Jadi karena kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika
turun ayat ya, kemudian beliau tergesa-gesa untuk mengulang-ulang, tergesa-gesa nanti khawatir lupa karena ketinggalan ayat, maka kemudian Allah tegur ya beliau di ayat di surah Al-Qiyamah ayat ke-16 17 ya. Nah, sedangkan tafsir yang kedua mengatakan bahwa fala tansa itu adalah at-tarku ya. Maka artinya sanuqri'uka fala tansa. Maka Allah akan menjagamu dari meninggalkan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, sehingga engkau akan selalu mengamalkan ayat-ayat tersebut kecuali jika Allah menghendaki ya. Jadi adalah jaminan Allah Ta'ala kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan lupa ya, sekali dengar langsung hafal dan kemudian beliau langsung mengamalkan dari ayat tersebut ya. Kemudian ya ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 ya, illa masya Allah, kecuali kehendak Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki, mimma iktadot ya hikmatuhu ayansikahu limaslahati balighah ya. Jadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tuh. Menjelaskan tentang kesempurnaan Nabi ya. Terkait dengan apa? Bahwa Nabi itu adalah manusia biasa dan ternyata memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ya sifat manusia ya, sifat-sifat manusia ya. Bahwa beliau juga ternyata ya itu beliau juga pernah lupa terkait dengan suatu ayat, tapi bukan ketika sedang mendapatkan wahyu ya, akan tapi ketika sedang sedang sholat ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia biasa ya, karena dengan beliau adalah sebagai orang yang lupa ya. Dan dari ayat-ayat yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu juga ternyata ada di sana ayat-ayat yang sudah dinasakh ya. Ada ayat-ayat yang sudah dihapus oleh Allah Ta'ala, sehingga ayat itu ya lupa oleh beliau, sehingga beliau menyampaikan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari ayat-ayat itu ya. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan, ma nansakh min ayatin ya. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya ya. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ayat-ayat ya yang memang dimansuh atau dinasakh, dihilangkan ya, kemudian diganti dengan ayat-ayat yang lain, dan itu memang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau tuh lupa terhadap ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian ditetapkan ayat yang baru ya. Nah, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah ya. Jadi itu semua memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Nabi adalah makhluk yang sempurna memang, bukan justru dengan kesempurnaannya itu ya kemudian beliau tidak lupa, enggak. Justru dengan kesempurnaannya itu beliau ternyata ada sifat lupa ya. Ya. Bahkan dengan lupanya itu ya, bahkan dengan lupanya beliau ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu syariat ini semakin sempurna ya. Yaitu apa? Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengimami sholat ya, beliau lupa dalam rakaat ya, lupa dalam beberapa rakaat. Kemudian akhirnya setelah selesai salam, para sahabat saling berbincang-bincang ya, ribut di belakang ya. Kemudian Rasulullah mendengar gitu, masya anukum, kalian ini kenapa kok ribut sekali di belakang itu. Nah, kemudian ada satu orang yang berani, wahai Rasulullah, apakah sholat ini sudah berubah rokaatnya gitu?
apakah sholat ini sudah berubah, apakah ada tambahan syariat ini gitu, kata sahabat ini. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah balik bertanya, emang gimana tadi saya ketika sholat itu? Wahai Rasulullah, tadi itu sholatnya kurang 1 rakaat katanya gitu. Nah, terus yang lain gimana, apa benar kata orang ini? Ya semua menjawab, oh benar Rasulullah, kurang 1 rakaat. Oh kayak gitu, ya sudah kita langsung nambah 1 rakaat gitu ya. Ya semua akhirnya dimulai dengan takbir ya 1 rakaat, kemudian diakhiri dengan sujud syahwi ya. Nah itulah akhirnya syariat itu menjadi semakin sempurna dengan adanya sujud syahwi. Coba kalau beliau tidak lupa, kira-kira kalau kita sebagai manusia biasa yang ada sifat lupa, sekiranya kalau kita itu sholatnya kurang 1 rakaat gimana? Terus apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apakah harus baleni dari awal gitu kan? Ya itulah akhirnya justru syariat itu semakin sempurna karena beliau ada sifat lupa, dan beliau itu justru kelihatan bahwa beliau itu adalah seorang manusia biasa ya. Ya tentunya itu yang mendaki adalah Allahu subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya ya. Ya. Kemudian masih di ayat yang ke-7 ya. Illa masyaallah ya. Jadi ayat yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ayat-ayat yang memang dinasakh oleh Allah, ada ayat yang dihapus dan diganti dengan ayat yang lebih, ada ayat yang diganti dengan ayat yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian masih di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah taala itu mengetahui hal yang jahar, hal yang nampak, wa ma yakhfa, dan apa yang yakhfa, yang tersembunyi. Wa min dzalika annahu ya'lamu ma yasluhu ibadahu ay falidzalika yashra'u ma arada wa yahkamu bihi bima yurid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memahami, mengetahui apa yang baik untuk hambanya ya. Oleh karena itu Allah memberikan syariat apa yang dikehendaki sesuai dengan kehendaknya dan memberi hukuman terhadap apa yang dikehendaki ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah mengerti apa yang nampak dan juga apa yang tersembunyi ya. Pada pribadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ya, menerima wahyu Al-Qur'an, kemudian beliau terburu-buru ya, beliau terburu-buru mengulangi ayat itu padahal belum selesai bacaan Jibril. Nah, Allah mengetahui apa yang ada di balik hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu karena apa? Karena khawatir, takut, lupa. Oleh karena itu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terburu-buru untuk mengikuti bacaan Jibril alaihi salam. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhwa. Sesungguhnya Allah mengetahui hal yang jahar, hal yang nampak, dan hal yang tersembunyi ya. Allah mengetahui apa yang nampak secara lisan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau terburu-buru ya, bacaannya terulang-ulang dan tergesa-gesa, dan Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya, yaitu karena apa? Karena khawatir, takut lupa, khawatir tidak bisa mengikuti ketinggalan, takut lupa, sehingga beliau terburu-buru ya. Di ayat ini kalau kita bicara secara lebih luas ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui hal yang nampak dan yang tersembunyi terhadap hamba-hambanya ya. Dan Allah memberikan yang menyaksikan terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya ya, yang nampak dan yang tersembunyi. Siapapun di antara kita melakukan kebaikan ya, melakukan amal soleh ya, yang tampak Allah ketahui, yang tampak oleh semua manusia itu Allah mengetahui, apalagi yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang ada di dalam hati setiap manusia, Allah mengetahui ya. Dan ternyata memang
amalan yang tersembunyi itu lebih bisa menjaga hati daripada amalan yang secara terang-terangan. Bukan berarti amalan yang dilakukan secara terang-terangan itu posisinya itu kurang mulia, bukan. Akan tapi memang di sana itu ada amalan-amalan yang butuh dilakukan secara terang-terangan. Contohnya apa? Amalan yang memang harus dilakukan secara terang-terangan, sholat berjamaah, nggak mau ya. Sholat jamaah memang sudah tuntutan kita, gitu. Tuntutan kita. Bahkan didirikan suatu masjid agar semuanya apa? Semua berjamaah datang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Gitu. Dituntut seperti itu. Bukan berarti kemudian orang, wah saya pengen ikhlas lah kalau begitu sholatnya tak sembunyi-sembunyi saja di sholat. Gimana sholat? Tentunya adalah sholat berjamaah gitu. Atau misalnya di sana itu memang ada aturan-aturan yang memang harus ditampakkan ya, misalnya apa, adzan gitu ya, adzan memang harus ditampakkan. Nah, gimana adzan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu kan, nggak mungkin. Takbirnya misalnya ketika membaca adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa yang mau dengar kalau bacaan seperti itu ya. Ya memang seperti itu gitu ya. Dan ya memang di sana ada syariat-syariat yang harus ditampakkan, dan ada hal-hal yang lebih mulia itu disembunyikan untuk menjaga kehati-hatian ya. Ya termasuk sholat ba'diyah itu kan aslinya tuntutannya ya itu dilakukan di rumah ya, untuk menjaga ya itu tadi ya, untuk menghidupkan rumah dalam rangka rumah itu lebih bermanfaat, lebih hidup dengan amal soleh gitu ya. Akan tapi karena karena takut barangkali ketika keluar dari masjid kemudian terlalaikan dengan aktivitas yang lain, ya nggak masalah sholat di ba'diyah, sholat ba'diyah itu dilakukan di dalam masjid ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kira saya cukupkan dulu ngaji ini, tafsir gini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat selanjutnya ya. Saya akhiri pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.